Style. Gangnam Style. Foto bersama. Iya, sekali lagi bos, luar biasa.
sekali lagi bos, luar biasa sekali perkembangan dari Kak Anastasi malam hari ini ya. Sudah, oh ya.
keselamatan pasien. Yang pertama yaitu kita harus identifikasi pasien. Jadi kita harus tahu ini nama pasien, jenis kelamin laki-laki, umur pasien, umur 70 tahun, dan kita harus sesuaikan juga dengan nomor rekam medis. Jadi harus tepat sesuai dengan identifikasi dari pasien. Apabila pasien memiliki riwayat alergi, kita juga harus memberikan label alergi atau misalkan berikan gelang Polris. Kemudian kita juga harus melakukan komunikasi efektif, di mana komunikasi efektif itu ialah kita bisa menggunakan metode SBAR atau TBAK. Nah, jika SBAR itu yaitu situation, background, kemudian assessment dan recommendation. Nah, situation kita harus melihat keluhan utamanya pasien. Dari kasus pasien ini yaitu pasien mengalami pusing. Kemudian background, kita harus melakukan penilaian kesadaran pasien, keadaan umum pasien, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu sampai pada saturasi pasien. Apabila pasien mengalami keluhan, misalkan terjadi penurunan kesadaran, kita harus melakukan tindakan yang cepat dan misalkan pemberian oksigen. Kemudian kita harus juga melihat assessment. Kita assessment ini pasien diagnosisnya apa. Misalkan contoh pemberian elektrolit pekat. Kita harus memastikan keamanan daripada obat tersebut. Harus mengurangi risiko infeksi seperti salah satu metodenya yaitu 6 langkah cuci tangan dan 5 movement. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita mengurangi risiko. Ya, selamat sore Christian. Ya. Bisa menyaksikan dengan jelas dan suara terdengar jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Direktur, dan kami berikan kesempatan kepada Ibu Direktur untuk dapat menyampaikan pertanyaan kepada ketiga finalis dokter. Disilakan. Baik, pertama-tama tentunya banyak selamat ya buat teman sejabat dokter dan juga perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang sudah masuk dalam 3 besar. Ini hal yang sangat luar biasa dan menurut saya semua ini adalah kemenangan ya. Saya ingin bertanya dan saya mohon MC pertanyaan saya yang akan menjawab itu pertama, kedua, ketiga sama dengan penanya sebentar, penanya untuk direktur yang lain, nanti jawabannya sama nomor urutnya ya, jangan dibolak-balik ya. Misalnya yang nanti menjawab pertama adalah yang pertama ini ya, mohon maaf saya tidak hafal nama ya. Yang pertama dan kedua seperti begitu ya, jadi jangan pindah-pindah ya. Iya, baik, karena Ibu saya Direktur. menilai ini hanya dengan handphone saja pakai nomor urut ya, saya Iya. tidak menulis nama ya. Iya, baik, Baik. Bu Direktur. Baik, sudah siap para dokter? Siap? Baik, izin Christian, apakah sudah bisa langsung? Iya, silakan Ibu Direktur. Ya. Sudah bisa didengar Baik. dengan baik. Baik, tolong dengarkan pertanyaan baik-baik ya. Anda sebagai seorang dokter, saya berikan contoh kasus. Ada pasien masuk di rumah sakit di ruang IGD. Pasien laki-laki umur 70 tahun dengan keluhan pusing dan ada riwayat hipertensi. Apa yang Anda lakukan terhadap pasien tersebut dikaitkan dengan 6 langkah keselamatan pasien. Disilakan. Iya. Silakan mulai dari yang mana terserah. Dipersilakan MC. untuk pertama Dr. Delarissa Lindo. Silakan maju ke tiang mic dan boleh menjawab pertanyaan dari Ibu Direktur. Tes. Selamat sore. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Direktur. Perkenalkan, nama saya Dr. Delarissa Lindo. Saya perwakilan dari residen PPDS Internal. Izin untuk menjawab pertanyaan. Jadi sebagai seorang dokter, ketika kita menerima pasien di IGD pertama kali sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien, yang pertama kita harus mengidentifikasi pasien dengan benar dengan menanyakan secara verbal antara nomor RM dengan gelang yang ada pada pasien dengan nama dan tanggal lahir dari pasien. Setelah kita mengecek secara verbal, kalau pasien bisa menjawab,
kita memastikan apakah sesuai dengan rekam medis dan gelangnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pasien tidak bisa menjawab, kita bisa memastikan dengan rekam medis, dengan gelang, atau bisa bertanya kepada keluarga. Kemudian kita memberikan stiker alergi kalau memang ada riwayat alergi, misalnya kalau dari rujukan dari rumah sakit sebelumnya, atau ada riwayat alergi makanan atau obat berdasarkan dari pasien atau keluarga. Kemudian selanjutnya kita memberikan stiker DNR kalau memang ada riwayat untuk menolak untuk tidak dilakukan tindakan resusitasi, atau stiker full risk kalau memang kita menilai adanya risiko jantung pada pasien ini. Bila dia pasien bisa berjalan, kita bisa juga memberikan pita kuning pada rawat jalan. Kemudian asesmen yang kedua adalah kita melakukan komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu bisa kita lakukan dengan menggunakan elektronik, verbal maupun tertulis. Kalau dia verbal, kita melakukan dengan SBAR dan TBAK. Karena ini merupakan pasien rujukan dari IGD, kita bisa melakukan dengan SBAR dengan dokter atau perawat yang merujuk ke pasien ke IGD. Kemudian SBAR terdiri dari situation, background, assessment, dan recommendation. Situation itu adalah kondisi pada saat ini, dan termasuk juga nama dan juga identitas dari pasien. Background adalah latar belakang dari pasien yang menyebabkan kenapa dia bisa masuk dalam rumah sakit. Kemudian diagnosanya. Assessment adalah tanda vital pada saat ini dan apa yang kita temukan pada saat ini, assessment yang kita nilai saat ini. Dan rekomendasi adalah rekomendasi apa yang akan kita berikan kepada pasien ini. Ada juga dengan TBAK. TBAK itu jika ketika kita melapor kepada DPJ. Sudah hadir Dr. David Taunang, spesialis anak konsultan, dan juga Dr. David Taunang, spesialis anak konsultan. Kita bertiga akan berdiskusi. Yang pertama mungkin di sini masih ada yang belum mengetahui apa itu penyakit jantung bawaan. Mungkin Dr. David bisa memberikan pemahaman mengenai penyakit jantung bawaan. Baik, terima kasih Dr. Monik, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Kak melihat dokter ini, orang kaya ini dokter atau artis ya? Orang salah-salah dia cuma Luna Maya ini. Oh, ada di departemen dan Jakarta untuk menjadi moderator dalam rangka HUT RSUD Dr. Ekato yang ke-29 yang jatuhnya sebenarnya pada tanggal 9 Februari 2024, dan pada saat ini acara untuk talk show. Selain itu juga ada dalam rangka seperti Dr. Monik yang sudah sampaikan tadi. Sebenarnya apa sih penyakit jantung bawaan? Namanya saya bawaan, berarti sejak lahir. Jadi adanya suatu kelainan baik pada jantung sendiri, dalam hal ini strukturnya, struktur anatomis jantung atau pembuluh darah. Nah itu diderita sejak lahir. Makanya disebut dengan penyakit jantung bawaan, atau kalau istilah keren kedokterannya congenital heart disease. Nah, beda dengan penyakit jantung didapat. Kalau didapat pada awalnya anak itu sehat, kemudian dalam perjalanan penyakitnya terserang infeksi dan menjadi penyakit jantung didapat, seperti pada penyakit jantung rematik. Tapi kali ini kita fokus khusus ke congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan. Ya betul dok. Nah, tapi ini kan sejak di seluruh dunia ini tanggal 7 sampai 14 diperingati sebagai Jihad World Muslim. Berarti memang menjadi concern ya. Yang sudah meluangkan waktu untuk kita bisa melakukan talk show pada hari ini. Ini ada banyak guru-guru saya senior, Dr. Haili, Dr. Bin, Dr. Sri juga, saya banyak. Kalau kita lihat dari insiden ya, Dr. Monik, angka kejadian ini dia 8 sampai 10, bahkan ada yang textbook bilang sampai 12 per 1000 kelahiran. Jadi kalau kita kecilkan sedikit, dari 100 bayi yang lahir itu pasti ada 1 atau 2 yang dengan ada kelainan jantung bawaan yang tadi David Taunang. Berarti memang banyak ya dok, yang banyak yang mungkin dari sekian banyak itu banyak yang tidak terdiagnosis ya. Nah, dok bagaimana dok mengenai gejala? Jadi maksudnya kapan kita tahu bahwa anak ini mungkin mengalami penyakit jantung bawaan? Kemudian kelompok gejala berikutnya adalah bila anak tersebut beraktivitas maka dia cepat lelah. Nah itu pada anak yang lebih besar. Tetapi pada anak yang bayi baru. Jadi
Jadi memang mungkin masyarakat selama ini ada yang berpikir bahwa oh berarti anak saya gagal tumbuh, anak saya berat badan, anak saya ternyata tidak sama seperti dengan anak-anak yang normal. Mungkin itu bisa kita curigai sebagai satu penyakit yang bawaan juga ya dok. Nah dok, tapi ada beberapa masyarakat juga yang pasti jadi pertanyaan nih dok. Nah ada anak-anak yang biru dok. Nah mungkin ini berhubungan juga dengan klasifikasi penyakit jantung bawaan sendiri kan ya. Nah mungkin kalau dari dokter David Tolorun itu apa saja sih dok jenis penyakit jantung bawaan itu sendiri? Oke, makasih. Satu tidak. Nah, memang kalau untuk mendeteksi lebih gampang itu mendeteksi yang tipe biru, karena dari lahir biasanya bayinya itu sudah bibirnya biru, lidahnya biru, jari-jarinya biru, dibandingkan yang tipe tidak biru. Tipe tidak biru itu biasanya lahir, dia akan lahir seperti bayi normal, tidak ada gejala yang tadi dokter David Tolorun bilang. Nah, nanti datang misalnya ke dokter Moni atau ke dokter David baru ketahuan, oh ternyata ada bising jantung, harus perlu di screening echo misalnya begitu. Tapi secara umum tipe penyakit jantung bawaan itu ada dua tipe, satu yang tipe tidak biru, satu yang tipe yang biru. Mungkin itu ya. Pada septum atau sekat yang memisahkan antara ventrikel kiri ventrikel kanan atau bilik kiri atau bilik kanan. Kemudian ada ASD, atriovenalis, yang berfungsi pada saat hamil. Tapi begitu lahir harusnya dia sudah menutup. Dan kalau dia tidak menutup, nah kita sebut dengan persisten atau patent ductus arteriosus. Nah itu yang viral dari kiri ke kanan. Kalau yang tanpa viral itu seperti mitral stenosis, aorta stenosis, pulmonal stenosis, pulmonal insufisiensi, kelainan-kelainan katup yang diderita secara kongenital atau sejak bawaan. Barangkali itu dokter. Kalau untuk penyakit jantung bawaan biru, mungkin bagaimana dokter David Tolorun itu supaya masyarakat setidaknya ada pengetahuan ya mengenai penyakit jantung bawaan. Memang kalau tipe yang biru itu banyak ya dokter Moni. Tapi yang paling sering kita temukan itu tipe yang sering kita bilang TOF atau tetralogi ovaler. Itu angka kejadiannya lebih tinggi dibandingkan tipe-tipe biru yang lain. Ada juga yang kalau pada bayi baru lahir itu sering kita sebut critical congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan yang kritis. Nah bedanya penyakit jantung bawaan yang kritis dengan penyakit jantung bawaan yang lainnya. Saturasi oksigen yang neonatus punya, bukan yang radikal yang dewasa, neonatus. Nah itu kita periksa saturasi di tangan kanan yang kita sebut dengan preduktal, kemudian periksa di salah satu ekstremitas. Nah ini lebih banyak untuk para petugas kesehatan ya, di ekstremitas. Salah satu ekstremitas yang kita sebut dengan postduktal. Nah ini algoritmanya. Jadi dilakukan screening. Ingat ya, pada bayi sehat, bukan bayi sakit. Kalau bayi sakit kita tidak melakukan screening. Kalau dia sakit langsung dilakukan penanganan, penata laksanaan. Apalagi kalau sudah terpenyar bising atau sudah ada penurunan saturasi yang secara nyata kita lihat biru, itu langsung ditangani. Nah kalau sehat kita lakukan screening. Apabila kita dapatkan saturasi di bawah 90%, jadi di bawah 90% salah satu preduktal atau postduktal atau sehatkan jantung anak Indonesia. Selamat hari ulang tahun RSUP Profesor Dekan Manado yang ke-29. Semakin sukses. Terima kasih.